Selanjutnya, apa yang berubah ketika manusia jatuh dalam dosa? Kalau tadi kita berangkat dari 4 poin itu, kita melihat bahwa karena bekerja adalah bagian dari kemanusiaan kita, dan di dalamnya maka ada sukacita dan kepuasan karena bekerja itu sendiri, bukan karena hal-hal yang lain. Maka dosa, kejatuhan manusia dalam dosa membawa dampak, ada yang namanya frustrasi. Kejatuhan manusia dalam dosa seringkali menyebabkan banyak hal yang baik yang kita upayakan melalui pekerjaan kita dihambat atau digagalkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar diri kita. Itu yang digambarkan seperti pohon yang tumbuh di tengah semak duri dan rumput duri. Misalnya di dalam sebuah perusahaan ada orang yang berusaha untuk mengembangkan produk-produk yang bermanfaat bagi orang banyak dengan harga yang sebersahabat mungkin supaya bisa dijangkau oleh orang banyak. Tapi kemudian persaingan bisnis yang tidak sehat menyebabkan upaya itu menjadi gagal. Atau dalam pemerintahan misalnya ada orang-orang yang masuk ke dunia birokrasi dengan cita-cita yang mulia untuk membangun transparansi dan memperjuangkan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Tapi kemudian sistem kerja yang korup, budaya yang korup di dalam instansi yang di mana dia bekerja, kemudian menyebabkan banyak upaya itu terhambat dan bahkan dia dimusuhi dan dianggap sebagai orang yang sok suci dan sebagainya. Dan ada banyak hal yang baik yang diupayakan kemudian tidak bisa berjalan. Bahkan sebagian orang ada yang sudah memperjuangkan dengan baik dan berhasil dalam upaya mereka, tapi kemudian orang-orang yang terganggu kepentingan bisnis kotornya atau hal-hal yang lain yang biasa mereka lakukan untuk keuntungan dirinya, kemudian ketika terganggu dan mereka berusaha untuk menjatuhkan orang ini dengan berbagai cara. Dalam buku Apakah Pekerjaan Anda Bagian dari Pekerjaan Allah, Tim Keller memberikan banyak contoh yang lain. Dia mengatakan misalnya Anda menguasai keterampilan bertani, tetapi bencana kelaparan atau banjir atau perang muncul dan menghancurkan panen Anda. Atau Anda adalah seorang atlet yang sudah berlatih semaksimal mungkin sehingga Anda nyaris memecahkan satu rekor, tapi kemudian tiba-tiba Anda menjadi cedera. Dia memberikan satu ringkasan yang baik. Dia mengatakan, Anda mungkin berharap bisa memberi satu kontribusi nyata bagi organisasi Anda, atau Anda bekerja dengan kualitas tinggi sebagai seorang pakar dalam bidang Anda. Anda mungkin memiliki cita-cita yang lebih tinggi, yaitu mengubah dunia, membuat suatu kemajuan besar dalam masyarakat, atau menghasilkan sesuatu yang berdampak jangka panjang di dalam budaya manusia. Tetapi beberapa orang hanya mencapai sedikit sekali dari tujuan-tujuan ini dalam masa hidup mereka, dan bahkan mereka yang tampaknya menjalani hidup yang mempesona, kemudian mengalami bahwa cita-cita yang mereka perjuangkan itu seringkali gagal tercapai. Nah, yang menarik adalah bagi kita semua, lebih sering dari yang kita mau akui, ternyata kitalah yang menggagalkannya. Mungkin karena kita punya kelemahan-kelemahan tertentu yang mengganggu dalam komunikasi kita, mengupayakan hal-hal yang baik, kemudian orang menolak hal-hal yang baik yang kita upayakan. Mungkin karena kita tidak cukup sabar atau arogan di dalam memperjuangkannya atau mengkomunikasikannya, maka kemudian orang menjadi marah dan bereaksi negatif terhadap hal yang baik yang kita perjuangkan. Bagaimanapun, inilah gambaran tentang dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, bukan hanya secara individu, tapi secara budaya dan struktural, sehingga banyak hal yang baik yang kita upayakan seringkali terhambat. Seperti pohon yang baik yang tumbuh di tengah semak duri dan rumput duri. Nah, itu sisi yang pertama. Ada ketidaknyamanan, ada ketidakpuasan dari apa yang dilakukan. Tapi ada sisi yang lain juga, yaitu orang yang sudah berhasil, tetapi kemudian justru di puncak keberhasilannya dia merasa ada kekosongan di situ. Kalau di Alkitab kita mungkin melihat di dalam gambaran kitab Pengkhotbah, orang yang digambarkan sudah mencapai segala-galanya, baik kesuksesan, kekayaan, kekuasaan, kepintaran, dan lain-lain. Tetapi di ujung dari semuanya dia merasa bahwa itu semua adalah sia-sia. Nah,
eh, menarik sekali bahwa saya mendengar kisah-kisah nyata dari orang-orang justru di usia menjelang pensiun atau usia sesudah pensiun, orang-orang yang sudah berhasil mencapai tangga karir yang sukses, orang-orang yang secara materi tidak butuh lagi, anak-anaknya pun sudah sekolah tinggi di luar negeri dan sebagainya, yang menurut ukuran masyarakat umumnya dilihat sebagai gambaran kesuksesan. Tapi kemudian pada usia-usia itu justru muncullah pertanyaan yang mendasar. Kalau begitu, sesudah semuanya ini, apa sebetulnya arti dari semua yang sudah dilakukan dan sudah dicapai? Ada satu kekosongan yang justru muncul di dalam keberhasilan untuk menggenggam banyak hal di dalam hidup. Nah, ini satu poin. Jadi bekerja tidak mendatangkan sukacita dan kepuasan yang mendasar di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, kalau di dalam desain Allah yang semula, semua pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia dengan catatan tadi yang halal tadi, maka kemudian di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, maka muncullah kasta-kasta pekerjaan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap mendatangkan keuntungan untuk orang yang mempekerjakan atau untuk perusahaan, maka biasanya diberi imbalan tinggi. Kalau di perusahaan itu, di perusahaan-perusahaan misalnya orang marketing, orang produksi, orang administrasi, biasanya kasta-kasta itu terlihat dari skala gajinya. Terlepas dari kemampuan, terlepas dari masa kerja, orang yang bekerja di area yang dianggap mendatangkan keuntungan banyak untuk perusahaan kemudian mendapatkan salary, penghormatan yang berbeda dengan orang yang dianggap tidak langsung mendatangkan keuntungan yang bisa dirasakan oleh perusahaan. Ya, jadi kasta-kasta ini muncul berdasarkan profit, berdasarkan prestise, atau kalau di dalam kehidupan bergereja, kehidupan Kristen yang dikotomis, sacred secular, kita melihat ada orang yang lebih dihormati karena jabatan pekerjaan tertentu dan ada orang yang dianggap sebagai kaum awam yang berbeda kastanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau di dalam rancangan Allah yang semula manusia diberikan mandat budaya untuk mengembangkan kehidupan sosial dan budaya atau mengembangkan peradaban melalui bekerja, maka di dunia yang jatuh ke dalam dosa ini, kemampuan-kemampuan tadi kemudian digunakan untuk hal-hal yang sifatnya merusak atau mendatangkan keuntungan pribadi. Maka orang menciptakan nuklir, misalnya nuklir adalah energi yang bisa sangat efisien untuk menghasilkan listrik, tapi orang juga menciptakan bom nuklir juga dengan teknologi yang tidak terlalu berbeda. Maka kemudian berbagai hal bermunculan, kemampuan-kemampuan yang seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan tatanan sosial dan tatanan budaya yang mensejahterakan orang, kemudian disalahgunakan untuk mengakali orang, untuk merusak, untuk menyakiti, untuk membunuh, dan sebagainya. Yang keempat, kalau di dalam rancangan Allah yang semula tadi, manusia dititipkan kemampuan untuk melayani sesama melalui talenta yang berbeda-beda, dan dia seharusnya menyadari bahwa dia adalah pengelola, bukan pemilik, maka di dunia yang jatuh ke dalam dosa ini terjadi disorientasi. Karena orang merasa bahwa itu miliknya, maka orang bekerja untuk terutama melayani diri sendiri. Dan bukannya melayani Allah dan sesama, tapi kemudian mengeksploitasi Allah dan sesama untuk melayani diri sendiri. Dan bukannya menata alam, supaya alam ini dalam kondisi yang tertata, harmoni dan sebagainya, tapi mengeksploitasi alam. Kadang-kadang dilakukan dengan sengaja,
tetapi banyak juga yang dilakukan di dalam ketidaksadaran. Tidak selalu manusia berdosa karena melakukan hal-hal yang secara jahat memang dia inginkan. Tapi inilah kehidupan di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, di mana dosa itu mewarnai struktur sosial, sehingga kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang diciptakan untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan energi dan sebagainya, tapi sekaligus juga merusak alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan untuk melayani orang, tapi juga tanpa sadar itu kemudian banyak menyedot sumber daya dari yang lain. Ya, jadi yang keempat tadi adalah disorientasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dosa itu begitu merusak berbagai aspek kehidupan manusia, dalam hal ini aspek kehidupan bekerja, kemudian pertanyaannya, apa sih dampak penebusan Kristus bagi kehidupan bekerja? Apakah penebusan Kristus, apakah karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus itu hanya berkait dengan kehidupan yang akan datang di sorga nanti? Ada nggak kaitannya dengan kehidupan kita hari ini? Nah, kalau kita kembali kepada kerangka metanarasi Alkitab, maka kita akan mendapati bahwa Kristus menebus kita bukan hanya membebaskan kita dari murka Allah sebagai dampak dari kejatuhan manusia dalam dosa. Pilar yang ketiga penebusan bukan hanya berkait dengan pilar kedua, kejatuhan, tetapi Kristus menebus kita untuk sekaligus memulihkan kita kembali kepada rancangan Allah yang semula, yang ada di pilar pertama. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, maka manusia akan mengerjakan mandat budaya, dan dengan talenta yang Tuhan percayakan, mereka atau kita akan ada dalam komunitas masyarakat yang saling melayani. Kejatuhan manusia dalam dosa merusak itu semua, sehingga orientasinya tadi berubah. Ketika Kristus menebus kita, maka Kristus memampukan kita untuk kembali kepada rancangan Allah yang semula itu. Ada satu peringatan yang sangat tajam dari seorang teolog biblika, muridnya John Stott, Christopher Wright, dalam buku Misi Umat Allah. Dia mengatakan Alkitab sendiri mengkoreksi kecenderungan kita untuk mereduksi Injil menjadi solusi bagi problem dosa pribadi kita, sekaligus kartu gesek untuk memasuki gerbang surga. Itu yang untuk masuk pintu gitu ya. Alkitab mengganti kesan reduksionis itu dengan pesan tentang pemerintahan kosmis Allah di dalam Kristus yang akhirnya akan membasmi kejahatan dari alam semesta milik Allah, dan tentu saja menyelesaikan problem dosa individu kita. Jadi, kalau kita kembali kepada gambaran yang tadi, maka kalau kejatuhan manusia dalam dosa membuat panahnya tadi bergeser ke kanan semua di dalam gambar ini, maka penebusan Kristus membalikkan panahnya, mengembalikan kita untuk kembali kepada rancangan Allah yang semula. Di sini kita melihat bahwa kuasa penebusan Kristus sekali lagi tidak terbatas pada masa yang akan datang, dan tidak terbatas hanya membebaskan jiwa kita, tetapi juga kuasa penebusan Kristus berkuasa untuk memulihkan kita dalam kehidupan hari ini, dan bukan hanya tadi jiwa kita, tapi seluruh hidup kita bisa diperbaharui. Nah, seiring dengan itu, di dalam kesadaran bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna, penggenapannya nanti baru akan datang ketika Kristus datang kedua kali. Kita hidup, kalau para teolog mengatakan, dalam masa antara the already and the not yet. Dunia yang sudah ditebus oleh Allah di dalam Kristus, tapi belum sepenuhnya dibebaskan dari dosa. Nanti kita akan menantikan penggenapannya ketika Kristus datang kedua kali. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di dalam masa ini? Dalam masa ini, kita mulai mengalami yang namanya cicipan kehidupan yang dipulihkan.
kita mulai mengalami trailer. Kalau film itu kan ada 1-2 menit trailer menggambarkan seperti inilah filmnya nanti. Kita mulai mengalami apa artinya mengalami damai sejahtera, apa artinya mengalami relasi dengan Allah, apa artinya kita hidup dalam keluarga yang dipulihkan dalam skala yang kecil. Sekaligus kita dipanggil untuk menghadirkan cicipan kerajaan Allah itu, atau cicipan kehidupan yang dipulihkan itu di dalam kehidupan hari ini melalui pekerjaan kita. Nah, dalam hal ini maka kita perlu menyadari, kalau dikaitkan dengan bekerja, bahwa pekerjaan sehari-hari itu punya potensi yang sangat besar di dalam menghadirkan cicipan kerajaan Allah. Waktu kita, energi kita, sesungguhnya lebih banyak kita habiskan di antara Senin sampai Jumat, 8 jam setiap hari, atau lebih dari itu. Sehingga kalau kita bicara tentang panggilan untuk menghadirkan cicipan kehidupan yang dipulihkan itu, maka kita melihat potensi untuk mengerjakannya itu ada dalam kehidupan bekerja. Tidak heran seorang penulis buku Kingdom Calling, Amy Sherman, dia menekankan hal ini, bahwa dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain menjadi volunteer, mungkin berapa hari seminggu ke mana, ke pulau yang terluar di Indonesia atau ke Afrika kemana, tapi itu kan cuma beberapa hari, itu cuma seminggu 2 minggu. Kalau lebih berbulan-bulan mungkin kita dipecat dari tempat kerja kita gitu ya. Tapi hari demi hari yang kita jalani melalui pekerjaan kita, disitulah tempat di mana kita bisa menghadirkan cicipan kehidupan yang dipulihkan. Maka selain kesaksian melalui kehidupan pribadi dan mengalami kehidupan keluarga yang dipulihkan, menghadirkan kehidupan berkeluarga yang dipulihkan, juga kita dipanggil untuk menghadirkan apa artinya sebuah perusahaan, apa artinya sebuah tempat bekerja, sebuah institusi ada dalam kondisi yang dipulihkan, mengalami apa artinya shalom itu diperjuangkan, diupayakan di dalam segala keterbatasan manusiawi kita. Dan apa artinya institusi ini, perusahaan ini juga menghadirkan shalom di tengah masyarakat. Dengan sekali lagi segala keterbatasan, kita hidup di dunia yang serba terbatas saat ini, sehingga yang kita cari bukan kesempurnaan, tetapi ada satu upaya yang maksimal untuk menghadirkan itu semua di dalam karya kita. Demikian yang kita bisa belajar tentang hal ini.